Oke, kita lanjut 5 langkah dosen S2 AA menuju guru besar. 10 tahun. Langkah pertama, ya, tentu pengangkatan pertama sebagai asisten ahli. Cukup 2 semester. Asisten ahli ke lektor 1 tahun. Jadi totalnya 10 tahun. Kita lanjut ya. Nah, jadi bagi kawan-kawan atau adik-adik semua yang belum memiliki Japung, sebetulnya cukup perhatikan tabel ini, pahami jadi. Nanti ada kesulitan silakan kontak saya. Ijazah Anda sebenarnya sudah 150, tapi Anda hanya butuh 55%. Jadi yang diakui itu baru 100 sebetulnya. Nggak boleh dong. Ijazah 150 langsung asisten ahli nggak boleh. Karena A itu hanya 55%. Terus nanti Anda mengajar. Mengajar 2 semester kali 10 SKS misalnya. Ya. Karena Anda baru 75%, jadi diakuinya itu adalah, oh ini salah ya, 2 semester ke 10 ya. Jadi dapatnya 7,5. Ya. Oh ini salah nih, harusnya 2 kali 10, 20, ini 10. Oh betul ya, betul-betul ya. Ini harusnya 5 nih. Jadi 5 SKS saja dulu ya. Ini coba 10 tadi. 5 sebenarnya. 2 kali 5, 10. Ini 10 ya. Ini bukan 20 nih. Ini 10. Ini 10 SKS. Jadi biasanya dosen-dosen muda kan tidak banyak mengajar ya. Paling dikasih 5 SKS dulu atau 6. Ya. Karena kita dianggap baru masuk, masih diuji coba oleh kampus. Jadi cukup Anda mengajar 2 semester, masing-masingnya 5, sudah cukup. Dapat poinnya 7,5 atau 5%. Penelitian dan publikasi unsur B. Anda cukup membuat 3 artikel, Sinta 3 atau 4, atau indeks Copernicus. Jadi kumnya 1 artikel itu 20. Kalau 3, berarti dapat 60. 60 dikali 75%, 45. Padahal kebutuhan saudara itu hanya 25%. Kalau Anda publikasi 3 artikel, itu sudah dapat 45%. Sorry, sudah dapat 30%. Artinya saving 5%. Karena unsur B itu lebihnya bisa di-saving. Tapi kalau A lebih nggak bisa di-saving. A, C, D lebih kum nggak bisa di-saving. Kalau aturan yang lama tetap di-saving. Di-deposit ya. Kalau hari ini tidak. Yang bisa di-deposit itu adalah kelebihan B. Jadi B kita buat banyak-banyak nggak apa-apa. Nggak hangus dia kok. Tapi kalau A lebih hangus. C lebih hangus. D lebih hangus. Oke ya. Jadi ulangi. Anda cukup publikasi 3 artikel sebenarnya. Kalau pengabdi masyarakat, nggak usah banyak-banyak. Kan tadi maksimum 10%. Kalau ini minimum 25%, kan? Anda lebih 30. Cukuplah Anda menjadi narasumber, misal. Kalaupun nggak, ya. Narasumber itu tingkat kampus pun boleh kok. Kita kumpul mahasiswa, buat surat tugas dari dekan. Katakanlah Anda memberi penyuluhan tentang isolasi mandiri, misal. Tentang COVID. Itu udah cukup sebenarnya, kalau untuk pemula. Atau beri penyuluhan tentang kewirausahaan di lingkungan kampus, di kantin-kantin, itu udah cukup. Nah, artinya 1 kali kegiatan 1, kalau 2 semester 2 dapat poin 1,5 atau 1%. Jadi Anda sudah terdapat kum sebetulnya 205 lebih. Anda lebih 55. Artinya apa? Artinya Anda boleh kurangi. Anda nggak mengajarnya hanya 3 SKS pun boleh sebenarnya. Ini kan lebih ini. Ya, namun lebih dari B itu tidak masalah menjadi saving. Oke ya, selesai ya. Anda yang dari AA sekarang telah menjadi, Anda yang pertama jadi dosen, tadinya belum punya AA, dengan mengikut strategi ini, Anda telah menjadi AA hari ini. Ini step pertama. Setelah AA, apalagi Anda harus lakukan, akan jadi lektor, ini harus Anda lakukan. Oke. Anda mulai mengajar 11 SKS per semester, kali 2 semester, 22 SKS. Nanti dikali 75%. Ya. Sehingga di sana kumnya itu ya 75% dikali 22. Membimbing skripsi ya, maksimum 8 orang. 8 kali 2, 16. 16 ini nanti dikali 75% ya. Karena asisten ahli itu baru 75% kumnya diakui. Kemudian menguji skripsi. Ya, kalau S2 menguji skripsi dulu ya, belum membimbing tesis. 8 orang. Ya, dikali setengah dikali 2 semester. Buat modul ya, 1 modul itu 5.
Anda buat 4 semester dapat 20, Anda buat buku misalnya. 1 semester 1 buku atau 1 tahun 1 buku, buat 2 buku dapat kum 40. Jadi kalau Anda mengajar ya buat buku aja gitu. Kemudian apalagi unsur A-nya sudah dapat, unsur B-nya Anda bisa publikasi minimal ya, minimal 2 artikel pada jurnal biasa. Jurnal biasa itu artinya jurnal yang belum terindeks Sinta. Itu kumnya 10 loh. Jadi kalau 2 artikel udah dapat 20, pasti semua kampus punya jurnal. Kalaupun belum terindeks Sinta nggak apa-apa, itu pun poinnya 10. Kemudian Anda mulai membuat jurnal terakreditasi atau internasional ya, Sinta. Jadi Anda masuk jurnal terakreditasi atau Sinta atau jurnal internasional itu kumnya bisa 25. Kemudian Anda publikasi juga per jurnal internasional terhadap Kopernikus atau DOJ, katakanlah 2 artikel, salah ini bukan 32 ya, 2 artikel lah. Ini baru saya edit tadi ini. Ini 2 artikel berarti 2 kali 20, 40. Kalau begitu apa? Anda sudah dapat kum 43%. Padahal hanya dibutuhkan 35%. Pengabdi masyarakat, kenapa saya sedikit? Pengalaman saya memang nggak suka pengabdi masyarakat itu. Jadi paling memenuhi syarat saja. Saya paling mau naik jabatan 1 kali aja cukup. Kecuali kampusnya mewajibkan harus 1 kali per semester ikutin. Kalau untuk kum, 1 kali saja kita selama asisten ahli mau lektor cukup. Tapi ada kampus harus masyarakat 1 kali minimal per semester. Minimal 1 kali per tahun ya ikutin. Kalau untuk poin sebenarnya 1 saja. Selama 2 tahun sudah cukup. Nah, kita kan di samping mengikuti kredit, juga mengikuti aturan yang ditetapkan kampus kan. Nggak boleh dong kita bertentangan dengan kebijakan kampus, begitu. Begitu juga nyari panitia, atau Anda mengikuti seminar, cukup 2 kali aja selama 2 tahun. Kumnya 2. Ya. Nah, ini nanti jangan lupa dikali 75%. Ini saya lupa ngali 75% yang ini ya. Kalau yang tadi udah saya kali 75% kan, yang ini belum. Ini nanti kum ini ya, dikali 75% dulu, itulah persentasenya. Karena asisten ahli ini kan asisten ahli ke lektor. Kalau tadi kan saya buat ini total kum 75%. Harus ini juga nih total kum 75% harusnya di sini. Ini belum 75% ini ya, tinggal kali kan. Tapi masih banyak lebih kok ya, masih 44 lebihnya. Oke. Anda yang S2 pada titik ini, saran saya Anda S3 dulu. Selama 3 tahun. Bolehkah S2 lektor kepala? Jawabannya boleh, tapi sulit. Ya, karena sudah ada himbauan juga kan dosen harus S3 ke depan. Saya ulangi, kalau nanti Anda setelah lektor, ya 1 tahun kemudian atau 2 tahun lah, kalau Anda baru mulai nol jadi dosen 2 tahun kemudian setelah lektor, Anda kuliah deh S3. 3 tahun selesai kok S3 itu. Ya, jangan lama-lama. Pengalaman saya 2,5 tahun selesai kan doktor itu gitu ya. 1 tahun ke depan bisa guru besar gitu. Kita anggap 3 tahun. Setelah Anda selesai doktor 3 tahun, kita masuk step keempat. Apa itu step 4? Kita mengusulkan kredit poin Japung dari lektor 300 menuju lektor kepala 5,5. Oke, saya anggap 3 tahun deh di sini nggak apa-apa lah. Padahal 2 tahun boleh sebenarnya. Karena ada aturan juga. Kita itu harus 3 tahun dulu setelah doktor baru boleh lektor kepala kan gitu. Ada itu apakah isu, apakah memang aturan? Karena ada juga yang saya ketahui, ada yang harus nunggu 3 tahun baru boleh lektor kepala, ada yang kurang 3 tahun. Jadi tergantung juga dari publikasinya ya. Oke lah kita asumsikan 3 tahun. Nah, dari jasa doktor Anda dapat 50 poinnya. Anda mengajar 11 SKS dikali 6 semester dapat 66 poin. Ini udah 100% ya. Kumnya sudah 100% nih, tidak lagi 75%. Membimbing skripsi Anda 5 orang aja. Per semester dapat 30. Kemudian membimbing tesis 2 cukup. Ya. Tesis itu kumnya 3 tadi kan, 3 kali 6, 6 semester udah 36. Modul. Nah, di sini saya anggap Anda belum membimbing doktor nih. Padahal kalau membimbing jadi kopromotor itu dapat poin lagi 6 kan. Ini dalam simulasi kita karena Anda baru fresh graduate, katakanlah Anda juga baru menuju lektor kepala, belum membimbing doktor deh, nggak apa-apa lah. Fokus di S1, S2 dulu. Mungkin di kampusnya juga belum ada doktor kan, tidak semua kampus punya doktor ya. Makanya asumsi untuk lektor kepala itu anggap semuanya belum punya prom doktor kampusnya.
Sehingga mengajar di S1, S2 saja. Oke, buku ajar Anda cukup buat 1, 20, modul Anda buat 2 deh. 4 lah ya, 2 per tahun atau 1 per semester. Jadi 1 modul, 1. Gampang sekali kok modul itu. PowerPoint pun bisa dijadikan modul. Yang penting terdaftar di perpustakaan. Ada sudah penugasan dari kampus membuat modul. Kemudian nanti terdaftar di perpustakaan, itu 5 poinnya. Ya kalau kita mengajar 2 mata kuliah, ya buat aja modul kok. Saya dulu begitu. Modul kita minta surat tugas dari dekan atau keprodi, kemudian terdaftar di perpustakaan. Udah 5 poinnya. Jadi sekali mengajar itu kita dapat modul, kita dapat mengajarnya sendiri, kemudian tugaskan mahasiswa membuat artikel, join author dengan kita, dapat publikasi lah. Saya begitu sekarang ya. Kalau sekarang, kalau dulu nggak, di awal dulu nggak. Sekarang saya kalau setiap mengajar tuh suruh buat artikel mahasiswa, semuanya dipublikasi gitu, ya. Apalagi kalau kita mimik skripsi, tesis, itu semuanya harus publikasi. Otomatis Anda juga ikut dapat poin dari publikasi itu. Nah, sekarang baru masuk poin B ya, penelitian. Sebetulnya kalau Anda setelah doktor nanti, dari disertasi itu kan bisa dipublikasikan. Disertasi saya bisa menghasilkan 10 lebih artikel. Nah, nanti jurnal nasional, katakanlah ya, Anda masuk Sinta 56 aja deh. Itu dapat poinnya 10. 2 kali 10 dapat 20. Jurnal nasional traktasi atau Sinta 1 dapat 25 kumnya. 1 aja cukup deh. Selama 3 tahun masa nggak bisa bikin 1? Ya nggak? Selama 3 tahun masa sih nggak bisa buat 2 artikel Sinta. Jurnal internasional, Indeks Copernicus. Cukup Anda buat 2 saja. Jadi Copernicus DOAJ itu standar setara dengan Sinta 3 dan 4. Itu poinnya 20. Berarti 2 kali 20, poinnya 40 atau kreditnya. Nah, ini menjadi syarat nih. Lektor kepala harus punya jurnal bereputasi. Artikel yang dipublikasi pada jurnal bereputasi. Itu Scopus atau WOS, Web of Science. Kalau Anda senior author, itu poinnya 40. Tapi kalau Anda double author, author pertama 60%, author kedua 40%. Kalau Anda author pertama 60%, author kedua, author pertama merangkap sebagai corresponding author. Tapi kalau author kedua Anda merangkap sebagai corresponding author, maka kumnya dibagi 2, 50%, 50%. Oke. Narasumber tidak perlu banyak ya. Di internal conference misalnya. Jadi kalau kita jadi narasumber pada national conference atau international conference, itu bisa dapat 1 nasional, internasional itu bisa dapat 2. Jadi, satu kali 10 nih, ini 10 conference terlalu banyak ya, bisa dikurangi lah. Mungkin 1 kali 5, cukup 5. Ini udah lebih banyak ya, udah lebih 112 nih. Jadi simulasi ini terlalu banyak lebihnya, 112. Kenapa? Karena ini dalam waktu 3 tahun. Oke, pengabdian masyarakat lagi-lagi ya nggak usah pusing deh. Saya yakin kok kalau unsur A itu Anda udah lebih-lebih. D udah lebih-lebih. Yang repot kan di unsur B. Saya lihat teman-teman di kampus juga B ini yang terkendala. Kalau mengajar menguji yang udah lebih-lebih kumnya. Kemudian jadi panitia juga lebih-lebih kumnya penunjang. Apalagi menjabat di kampus. Yang sulit itu kan di sini di B. Nah, mungkin nanti forum dunia dosen ini Mbak Rida perbanyak ya diskusi tentang penulisan artikel ilmiah nanti. Setelah ini diharapkan nanti ada lagi ya diskusi dengan kawan-kawan yang lain pentingnya publikasi itu ya. Karena yang kesulitan menurut hemat saya itu di sini ya di bagian B-nya. Oke, Saudara ya. Dalam 3 tahun Anda telah mengumpul kum sebanyak 362. Padahal Anda hanya butuh 250 saja. Artinya ada sisa 120. 120 ini bisa di-saving. 112 kredit ini bisa di-saving untuk ke guru besar berikutnya. Oke. Tahap terakhir dari Anda yang tadi saya kategorikan S2 adalah kita langsung ke guru besar ya. Dari kum 5,5 menjadi 850. Nah, ini berapa nih? Kita hanya butuh waktu berapa di sini? Nah, butuh kita cukup 2 tahun di sini ya. 2 tahun atau 4 semester. Nah, misalnya mengajar sebelah SKS kali 4 semester, 44. Membimbing skripsi 5. Disertasi 2, dapat 16. Menguji disertasi, harus ini. Jadi secara guru besar itu harus membimbing disertasi, harus menguji disertasi kan?
juga harus membuat buku ajar. Kemudian harus punya publikasi Scopus tentunya. Minimal 3 Scopus. 1 sebagai autor pertama, boleh autor kedua atau ketiga, tapi sebagai corresponding author. Ya, atau koresponden author. Penyuluhan juga nggak perlu banyak, kok 2 aja cukup. Mengikut seminar juga nggak perlu banyak, tapi yang perlu banyak itu lagi-lagi di B. Ini minimal. Anda bisa lebih banyak, tentu lebih baik.